Terima kasih Anda kembali bersama kami pemirsa dan masih berbincang bersama dengan Mas Eza Ridho Ibnu Tama, Head of Technical Analyst Henan Putih Raisa Sekuritas. Nah, menurut dari Mas Ezar ini, saat ini indeks harga saham gabungan ada peluang untuk menguji support lanjutan di 6.600. Kalaupun ada kenaikan itu hanya technical rebound saja begitu ya, karena masih banyak sentimen-sentimen negatif dan ketidakpastian. Oke, kalau begitu saham rekomendasinya tadi sudah sempat disounding gitu ya, adalah healthcare. Saham-saham yang seperti apa? Karena kan di healthcare juga ada banyak emitennya, Mas Eza. Ya, jadi untuk liatin sektor healthcare untuk saat ini yang paling prospektif itu industri pharmaceuticals seperti Sido, Kalbe Pharma, Kimia Pharma, sama Tempo Scan Pacific atau TSPC. Kenapa pharmaceutical? Soalnya memang dari sisi fundamentalnya juga ini udah ya kalau liatin kemarin sudah mulai hujan, kita udah masuk ke musim hujan juga, dan orang-orang mulai biasanya di musim hujan orang mulai merasa sakit dan kena flu seperti itu, dan memang consumer products mulai jual sangat-sangat bagus di musim hujan. Oke, tapi dalam satu minggu, satu hari, Sido ini stagnan. Iya, kita bisa lihatin sebagai stable. Itu memang volatility-nya itu memang mengurang, tapi Sido kalau lihatin tren long term trend atau major trendnya memang sideways, dan meskipun ISG turun, Sido itu memang lebih stabil dibandingkan ISG. Jadi pada saat ini harus memilihin saham dengan volatilitas yang rendah. Oke, boleh entry di level berapa atau strategi masuknya secara teknikal bagaimana untuk Sido? Untuk Sido entry levelnya adalah di 585 sampai 590, target price-nya di 635 sampai 640. Dan kita bisa cut loss di sekitar 560 sampai 555. Tapi cut loss-nya itu setelah kalau sudah entry. Jadi advice kami adalah buy on break. Oke, buy on break ya. Untuk Sido ini di posisi-posisi 585 sampai 590 adalah level untuk buy. Kalau saat ini kan 575 nih dan masih sideways. Artinya tunggu dulu ya, tunggu dia mampu membreak 585 ya. Ya. Oke. Selanjutnya selain Sido? Adalah Kalbe Pharma, dan Kalbe Pharma juga advice-nya adalah buy on break di entry level 1765 sampai 1770. Kemudian targetnya di level berapa? Di 1905 sampai 1910. Kita bisa cut loss di 1710 sampai 1700-an. Oke, berarti ini juga buy on break begitu ya? Ya. Targetnya di 1905 sampai dengan 1910. Saat ini 1775, Anda bilang entry lah di 1765 sampai 1770. Berarti udah bisa entry dong ya, naik pada pagi hari ini 1,4%. Atau tunggu dulu nih, ini kan benar-benar baru pembukaan. Jangan-jangan cuma technical rebound saja dan nantinya bisa turun. Bisa-bisa kita tunggu sampai closing sesi 1 dulu kah? Apa mampu bisa bertahan di level ini atau gimana? Memang kita bisa harus mencermatin kalau memang bisa bertahan. Kalau cuman bertahan di situ selama ya berapa detik dan habis itu turun lagi ya memang bohong saja dan akan lanjut downtrendnya. Jadi kita harus liatin kalau bisa bertahan di closing hari ini. Habis itu kita lihat di opening hari besok di Senin untuk memang masuk ke dalam Kalbe Pharma. Oke, ini kan laporan keuangan kuartal ketiga lagi musim gitu. Bagaimana proyeksi Anda untuk kinerjanya? Untuk proyeksinya Kalbe Pharma lebih stabil dibandingkan Sido muncul. Kalbe Pharma ada
trading hub di Tiongkok untuk securein bahan bakunya mereka. Majority bahan bakunya mereka itu dari China. Jadi mereka sudah securein di sana juga. Mereka juga fokusin di export market. Udah beberapa tahun mereka export contributionnya ke revenue-nya cuma 5%. Mereka itu lagi targetin untuk meningkat. Mereka baru mencapai 6%, yaitu sangat-sangat bagus. Kalau liatin revenue-nya mereka itu sangat besar. Jadi 6% contribution itu lumayan besar juga. Untuk secara operasionalnya mereka baru ekspansi tahun lalu di vaksin. Mereka baru akuisisiin Aventis yang bikinin vaksin. Nah, ada beberapa kasus cacar monyet juga yang memang menjadi salah satu sentimen positif untuk IDX Health juga, dan mereka itu lagi fokusin untuk bikinin vaksin untuk beberapa kesakitan kronik seperti Jadi Mas Eza optimis kinerja dari Kalbe Farma kuartal ketiga 2023 ini akan bukukan kenaikan laba? Iya, terutama dari Aventis. Soalnya memang margin laba bersihnya dari vaksin sama chronic illnesses seperti diabetes, seperti cancer. Mereka Aventis itu Sanofi memang memproduksikan obat-obatan kanker dan diabetes. Ya. Baik. Dan yang Anda rekomendasikan berikutnya ini adalah KF gitu ya, kemudian TSPC. Apakah rupiah yang saat ini melemah tidak akan berdampak signifikan, mengingat kalau bisa bicara obat-obatan itu kan mayoritas mungkin masih banyak yang impor? Untuk kimia farma sih nggak terlalu. Soalnya kimia farma fokusin dengan production bahan baku kimia. KB Pharma memfokus di bahan baku, ya produksikan bahan baku biologicals. Kimia Pharma fokus di bahan baku kimia chemicals. Nah, mereka itu baru bikinin bahan baku obat-obatan di Indonesia. Memang 70% sampai 75% bahan baku obat-obatan memang diimpor dari China. Ya, dari China. Tapi Kimia Farma itu lagi mau gantiin itu. Mereka sudah memproduksikan povidone iodine di Indonesia dan beberapa bahan baku obat-obatan yang lain. Dan mereka lagi meningkatkan bisnis itu untuk juga untuk merendahkan dependensinya kita dari import untuk farmasi sektor. Berapa range yang menarik untuk dicermati di KF? Untuk Kimia Farma entry levelnya di 745 sampai 750. Oke, berarti buy on break ya, karena sekarang masih di 730. Ya, target price-nya di 800 sampai 805 dan stop loss-nya di 715 sampai 710. Oke, kita lihat pemirsa data lengkap mengenai rekomendasi saham pilihan berikut ini. Di antaranya pemirsa tadi kita bahas Sido. Direkomendasikan pemirsa dengan stop loss di 560, kemudian ada target pemirsa seperti selengkapnya bisa Anda saksikan di layar. Kalbe Farma juga buy on break, KF buy on break, dan juga TSPC direkomendasikan buy on break. Memang lebih memilih saham-saham healthcare khususnya yang berbasis farmasi saat ini dari Henan Putih Rai gitu ya. Masih ada satu lagi yaitu TSPC, kita bahas nanti. Berikut juga pembukaan perdagangan pada pagi hari ini pemirsa, usai jeda pariwara. Tetaplah di segmen Market Buzz. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dan kita langsung melanjutkan rekomendasi saham pilihan dari Mas Eza dari Henan Putih Rai tadi ya. Satu lagi Mas Eza, silahkan. Yang terakhir adalah TSPC. Advice-nya kami adalah buy on break, entry level 1740 sampai 1750. Targetnya adalah 1915 sampai 1900
Mas Eza, 25. Mas Eza bisa dengar suara kami dengan jelas? Setelah itu kita cut loss di 1640 sampai 1630. Oke, Mas Eza boleh diulangi tadi ya Iya, level-levelnya bisa. karena tadi sempat ada gangguan koneksi. Boleh diulangi lagi untuk level-levelnya? Untuk TSPC entry levelnya di 1740 sampai 1750, targetnya di 1915 sampai 1925. Untuk stop lossnya di 1640 sampai 1630. Oke, keputusan investasi kami kembalikan ke tangan Anda pemirsa ya. Mencermati pembukaan perdagangan pada pagi hari ini, IHSG ya menguat ke 6.700, tapi kayaknya karena Mas Eza tadi bilang ini cuma technical rebound aja, belum bisa dikatakan penguatan yang cukup berarti begitu ya Mas ya. Ya. Dan kalau rupiah di 15.900 saat ini melemah, berarti ada kemungkinan benar ya rumor bahwa BI akan kembali menaikkan suku bunga kayaknya bisa terjadi. Memang bisa terjadi. Oke, jadi sebaiknya apa yang dilakukan? Kalau memang tadi Anda hanya merekomendasikan healthcare, gimana untuk saham-saham blue chips ya, LQ45 mungkin yang sudah turun cukup dalam. Apakah saat ini momen untuk melakukan pembelian atau tunggu ketika memang IHSG Anda katakan tadi yang masih berpeluang turun ke 6.600. Berarti yang saat ini kelihatan diskon, masih bisa diskon lebih dalam lagi. Berarti bisa cicil beli mungkin Mas Eza atau gimana? Ya, harus ikutin trennya saja. Kalau trennya itu turun, memang akan lanjut turun. Memang kelihatannya ada peluang untuk bottom fishing pada saat ini. Tapi saya itu memang caution untuk investor-investor, lihatin apa trennya itu lakuin apa. Kalau trennya itu masih dalam downtrend, itu nggak berarti kita itu sudah mencapai bottomnya. Trennya memang bisa lanjut turun lebih dalam. Baik, oke, saya absen satu-satu misalnya ya. Kalau healthcare tadi kan menurut Mas Eza menarik nih kita buy on break. Bagaimana dengan properti? Properti saat ini ada, ya kita bisa bilang ada angin segar dari pemerintahan mau kasih insentif biar property sector di Indonesia akan memang ada bisa bilang safety raft. Biar ada lebih banyak pembelian dan saat ini akan kalau nggak salah pajaknya akan tarikin juga. Itu cukup nggak Ya. untuk mendrive Jadi sektor-sektor properti untuk kita mulai lirik saham-saham properti atau tunggu dulu? Tunggu dulu pada saat ini. Soalnya kita tidak tahu, masih terlalu baru untuk liatin sentimen pasarnya, interpretasiin gimana impactnya ke. Apa yang akan menjadi indikator kita menunggu bahwa ini sudah momen yang tepat? Apakah dari harga sahamnya, volumenya, atau dari mana? Kita liatin dari volumenya. Oke, saat Ya. ini kayaknya belum terlalu ya. Ya. Baik, banking. Untuk banking memang banking ada berita bagus bahwa ada stimulus dari China dan itu memang akan ada berdampak ke Indonesia. Tapi stimulusnya China memang fokus untuk domestiknya sendiri, untuk hilirisasi dan itunya sendiri. Dan Jadi itu memang nggak terlalu berdampak signifikan karena kan bursa China-nya juga turun lagi kan semalam. ya. Jadi kelihatannya kita tidak harus liatin atau berharap terlalu banyak dari stimulusnya China berdampak ke Indonesia. Ya. Jadi Anda tidak merekomendasikan banking mungkin dari sentimen lain bukan dari China? Dari Amerika Serikat juga tidak, dan kelihatannya memang ada beberapa produk-produk baru. Perbankan itu lagi berfokus untuk kasih kredit atau pinjaman. Mereka itu mulai bikinin produk pinjol seperti itu ke retail, ke UMKM. Jadi Anda merekomendasikan atau enggak nih Mas Eza? Mengingatkan kemarin IHSG turun 1,75, yang paling dalam juga kan adalah banking yang banyak dilepas oleh investor asing.
Boleh Kelihatannya saya tidak rekomendasikan perbankan. Memang ada foreign net outflow-nya juga majority dari Belum China, ya? dari perbankan. Berarti bisa turun lagi. Karena kan yang akan mendrive IHSG ke 6.600 kalau memang itu terjadi menguji support baru, ya biasanya adalah big cap seperti banking gitu ya, kapitalisasinya cukup besar, begitu. Mas Eza? Iya, Oke. memang sentimen majority of the bearish sentiment itu dari di perbankan, foreign net outflow itu di sektor perbankan juga. Sebelum kita akhiri Mas Eza, tadi kan kita ngomongin cuma support aja 6.600, akan positif kalau IHSG berhasil break di level berapa? IHSG akan sentimen positif kalau break dari resistance 6.812. Oh, masih jauh ya, saat ini masih di awal-awal 67. Oke, terima kasih Mas Eza, sampai berjumpa kembali. Terima kasih. Itu dia pemirsa perbincangan kita pada pagi hari ini, semoga bisa menjadi referensi untuk portofolio investasi Anda.